Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Solana. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran 11,37 dolar. Oke, kita lihat dulu dari beberapa news ya. Jadi teman-teman, by the way, Solana ini udah drop sangat signifikan sejak mereka, bukan mereka sih, sejak Alameda Research itu kena kasus ya soal FTX kemarin. Jadi di November kemarin memang meledak berita daripada FTX yang bermasalah. Mereka scam, teman-teman. Jadi kondisinya saat ini Alameda Research itu banyak invest di Solana. Mereka banyak invest, ini angkanya 643 juta, juta, 643 juta US dollar itu diinvest di Solana. Dan saat ini karena solnya dijual, apa namanya, panik jual lah oleh Alameda Research waktu itu, Solananya dump. Solananya crash, dan saat ini harga Solana udah terjun bebas, terjun jatuh cukup parah. Itu kejadiannya di November, berarti itu di sekitaran sini. Waktu harga Solana di 32 dolar. Drop sampai turun ke 8,5 dolar. Itu kalau kita cek ya dari sini, penurunannya itu sekitar 73%, 75, 73%. Jadi sangat-sangat signifikan penurunannya setelah berita tersebut. Sekarang harga Solana sangat-sangat terpuruk. Dan kalau aku sendiri sih pantau terus untuk komunitas mereka. Solana masih tetap ya, komunitasnya masih tetap jalan. Beberapa project juga mereka masih tetap garap. Dan di Twitter mereka juga masih tetap aktif. Kalau kita lihat postingan terakhirnya di sini itu di bulan Desember sih. Kita masih berada di Januari ya, nggak apa-apa lah. Di bulan Desember mereka mungkin setelah itu ambil cuti liburan. Yang paling dikhawatirkan untuk posisi Solana saat ini adalah Solana adalah sebagai salah satu blockchain perusahaan ya yang terbesar untuk yang namanya komunitas di NFT mereka. Jadi NFT Solana itu yang paling besar saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari kondisinya sekarang, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika dana mereka, cadangan dana mereka untuk mendevelop project ini semakin lama semakin menipis. Karena tadi harga Solananya drop, kemudian investor-investor yang lain selain Alameda Research itu takutnya mereka keluar dari project ini. Padahal Solana ini sudah sangat-sangat besar. Dia salah satu blockchain terbesar saat ini. Tapi memang secara fakta harga Solana drop cukup signifikan. Tapi kalau aku sendiri sih cukup yakin sama project dari Solana, dan aku sendiri invest itu dari setahun lalu di Solana. Mungkin aku belinya di harga tinggi deh guys, di seratusan, 100 dolar sekian ya. Aku juga lupa aku belinya di mana. Tapi waktu itu sih dapat event sebenarnya, dapat sol, jadi aku stake aja. Dan sekarang ternyata turunnya parah banget. Kemarin sih ada berita yang cukup baik daripada Vitalik Buterin ya. Ini adalah CEO founder daripada Ethereum yang mengatakan ah memberikan dukungan untuk Solana, which is ini sebenarnya sebuah hal yang positif. Vitalik ini jarang loh dia mendukung sebuah project. Jarang sekali, padahal di awal kemunculannya Solana ini digadang-gadang sebagai Ethereum killer. Jadi setiap project bagus itu diberi nama Ethereum killer dan lain sebagainya. Dan Vitalik ini adalah foundernya Ethereum. Tapi dia kayak memberikan dukungan kepada kompetitornya. Which is ini sebuah sesuatu yang harus diapresiasi sebenarnya. Dan yang paling mencengangkan sih dari Solana ini adalah Solana itu mengikuti jejak seperti koin-koin lain ya, yang juga harganya drop. FTX kalau nggak salah drop juga. FTT itu drop, kemudian Terra Luna juga drop, FTM, Algo itu drop semua ya. Solana yang termasuk juga yang paling dalam sih untuk tren penurunannya.
Jadi ya memang karena bear market dan juga faktor-faktor yang tadi kayak exchange bermasalah, investornya itu pada cabut, berdampak sama pergerakan harga. Jadi ya kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisi Solana saat ini. Semoga dengan dukungan dari Vitalik ini bisa membuat project dari Solana ini bisa bangkit lah ke depannya. Jadi ya sebuah usaha yang baik. Oke, dari time frame weekly, teman-teman, kita akan mulai. Solana sendiri posisinya saat ini cukup tertekan. Cuma kita mesti melihat ini sebagai sebuah trigger yang baik ya. Kemarin Solana bisa recover cukup signifikan setelah sempat drop sampai ke 8 dolar. Saat ini harganya di kisaran 11,8 dolar, which is bagus. Tapi kita harus note bahwa level saat ini merupakan level resistance. Untuk saat ini aku sendiri masih lebih kayak wait and see dulu. Aku mau lihat Solana bisa bikin yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing adalah komposisi di mana satu candle merah ini dilahap habis oleh satu candle hijau. Which is artinya kalau memang kita mau lihat bullish engulfing terjadi, Solana sendiri harus bisa closing di kisaran 11 dolar. Untuk closing time frame weekly di hari Senin minggu depan. Dia harus bisa closing di atas level tersebut. Kalau memang bisa, maka which is itu merupakan tanda awal, indikasi awal Solana bakalan siap recover. Itu kalau kita lihat di time frame weekly-nya. Untuk time frame daily ini udah kelihatan Solana setelah di-dump parah di sini, itu dia mulai bisa stabil. Buyer mulai masuk, volume perdagangan mulai naik, teman-teman. Terus juga kalau kita lihat dari segi pergerakan smart money belum ada kelihatan. Kita nggak tahu siapa yang menahan pergerakan Solana bisa sedikit rebound saat ini. Tapi yang harus kita waspadai adalah level saat ini merupakan level resistance. Level resistance yang belum ditembus untuk Solana. Jadi di area 11 dolar ini cukup kuat. Kita lihat aja apakah Solana ke depan bakalan bisa tembus level ini. Harapannya sih Solana kalau bisa naik, ya dia bisa bertahan di atas daripada level 11 dolar ini. Kemudian dia mungkin sideways dan dia akan berpeluang buat mengalami tren penguatannya lagi. Tapi kalau katakanlah hal yang buruk terjadi, Solana gagal untuk recover, mungkin dia hanya ngetes level resisten di sini terus dia kembali balik turun. Nah, itu tandanya buyer belum siap. Akumulasi yang terjadi di sini itu belum cukup buat membuat Solana naik, teman-teman. Mungkin kita butuh waktu untuk kedepannya Solana bisa recover. Jadi itu yang kita lihat untuk time frame daily. Terus aku akan pakai yang namanya MACD. Nah, ini sedikit spekulasi ya. Tebak-tebakan atau spekulasi, mungkin bisa dibilang tebak-tebakan juga. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan Solana sebelum-sebelumnya. Ini kita dapat data yang cukup mirip. Teman-teman bisa perhatikan MACD-nya di pergerakan saat ini dan juga waktu di bulan Mei. Di bulan Mei itu sempat juga ada pergerakan yang cukup mirip ya. MACD-nya cenderung naik. Untuk lainnya, which is itu harga-harga Solana ada di sini. Di sini sempat turun, kemudian di sini sempat naik. Kemudian ya sedikit kenaikan ternyata ya, bukan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau memang hal tersebut yang terlihat, mungkin posisi Solana saat ini berpeluang buat naik lagi sampai 14 dolar jangka pendek. Itu yang aku lihat sih, karena di level tersebut berpeluang menjadi level resistance. Jadi syaratnya harus tembus dulu level 11 ini. Kalau memang bisa ya targetnya berikutnya ke 14. Kalau bisa tembus lebih kuat lagi ya bisa ke 19. Anyway, kalau kita lihat sih memang ini ada dorongan yang cukup kuat daripada Solana. Tapi aku sendiri concern sama volumenya. Kok volumenya nggak besar ya? Volumenya cenderung kecil nih di Solana sendiri, dan ini harus kita lihat sebagai situasi yang hati-hati lah. Jangan terlalu spekulasi, jangan terlalu kita wah ini Solana bakal naik to the moon dan lain sebagainya. Tunggu dulu, kita lihat dulu Solana bisa nggak closing di kisaran 11 dolar. Kalau bisa ya target kita berikutnya bisa naik sampai ke 14 dan lain sebagainya. Lalu gimana? Apakah teman-teman ada yang tertarik sama Solana? Mungkin teman-teman melihat, wah ini Solana udah murah, teman-teman mau beli.
mungkin next bull run Solana bisa naik lagi, siapa yang tahu. Tapi kalau aku sendiri sih pengen melihat dulu Solana ini bener-bener bikin bullish engulfing ya di time frame weekly-nya, which is barulah nanti kita bisa tentukan keputusan apakah kita akan ambil Solana atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari sini sih untuk jangka pendek kayaknya bullish, trennya cenderung bullish ya untuk Solana, karena memang dia butuh mengejar yang namanya retracement perlu terjadi pada Solana karena memang udah terlalu lama kena pressure kemarin ya waktu panic selling. Tapi sih Solana juga pergerakannya tergantung sama Bitcoin. Kalau menurut aku pribadi Solana cenderung mengikuti arah dari Bitcoin, dan ya kalau Bitcoinnya cenderung positif mungkin Solana bisa sedikit mendapatkan dorongan ke atas teman-teman. Jadi gitu aja buat Solana. Sementara jangka pendek itu memang naik, tapi aku sendiri masih belum yakin bahwa Solana bakalan naik. Aku mau melihat Solana bisa finish dulu di atas dari $11. Kalau memang yes, maka itu merupakan sinyal awal buat Solana kembali mengalami penguatan. Semoga berikutnya akan ada good news, kayak mungkin ada investor yang masuk kah, atau Solana punya project-project apa yang mungkin bakalan dia sharing, yang mungkin bisa mendobrak harganya kembali menguat ke depannya. Jadi gitu aja buat Solana, jangka pendek. Saya rasa masih harus wait and see dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.